Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kita Spontan. Perkenalkan, nama saya Lintang Dawargali sebagai host malam kita hari ini. Untuk membahas podcast kali ini ada teman kita, Mas Febri. Halo, gue Febrian, asalnya dari Klaten ya. Gue IKA 2, NIM gue 23 96 37 38. Oke, yang satunya? Oke, kalau aku cuma dari Kidul sini, dari Kota Gede, namaku Nabil ya, sama dari K2 juga. Oke. Ini ada yang di belakang kamera juga ya, namanya Abdi Kurniawan sama juga Faisal. Kali ini kita akan membahas podcast tentang tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan kalian ya. Yang menginspirasi. Tokoh inspiratif dalam kehidupan kalian. Podcast kali ini untuk memenuhi tugas dari sukses skill ya. Semester Sukses skill. Oke. Ada banyak sekali tokoh di dunia ya. Mungkin bisa satu-satu nanti ceritakan siapa tokoh yang paling favorit Anda dan dapat menginspirasi Anda ya. Mungkin dimulai dari Mas Febri. Siapa nih? Enggak minum dulu ini ya? Oh iya, kita lupa nih. Dulu nih. jangan spesial dong. Ya, Oke, langsung waiters. wes, Mas Yanto. Mas Yanto. Wes. Kalau ini nggak apa-apa ini lihatin mukanya. Gabungan rahasia publik. Wes. Minum dulu guys. Lagi ini dengan Mas Americano. Abdi ya. Silakan diminum dulu, silakan diminum. Siap. Enak Mas, terima kasih jamuannya. Lanjut ke podcastnya nih ya. Siap. Siapa tokoh yang menginspirasi kehidupan dari Mas Febri dahulu nih? Kalau saya kan kebetulan juga suka fashion. Yes. Dunia anak muda. Oke. Muda banget ini. Wes. Tuhan Azina. Tuhan Asian ya. Itu pendirinya Tank Insomnia. Ya. Founder dari Tank Insomnia. Kenapa nih? Kenapa Mas Febri memilih Mas Asian untuk menjadi tokoh inspiratifnya? Kalau saya lebih ke karena gimana ya? Di zaman sekarang tuh kan anak muda tuh kalau outfit itu kan ada milih-milih kan. Iya. Nomor satu lah secara outfit. Terus untuk dan dia itu bisa terjun ke dunia itu, masuk ke hobi dia dan juga mengikuti zaman. Itu menurut saya sangat bagus sekali, Mas. Soalnya selain menguntungkan untuk orang lain, dia juga bisa mencari nama bagus, maksudnya lonjakan nama lah di sosial media lah. Nah, itu kan dari outfit gitu-gitu. Dia juga kan desain sendiri, Mas. Dari setiap karya-karyanya tuh menurut saya sangat menginspirasi juga sih. Oke. Ngomong-ngomong soal outfit nih, Mas Febri ini pakai outfit apa hari ini ya? Ini jersey dari Braja Musti ya. Jersey Sepak bola ya? Sepak bola. Sekarang lagi ngetren Mas ini vintage. Blogger, culture gini ya. Kalau menurut Mas Febri nih, dari Mas Asian ini apa sih kunci kesuksesannya? Kalau dari Mas Mohan ya, yang saya tahu aja ya Mas ya, karena saya ngidolain dia kan cuma sekedar idola aja. Yang saya tahu tuh dia tuh berani ambil resiko, Mas. Dia sebelum jadi founder itu kan dia juga kerja di distro ya kayak Planet Show. Terus sebelumnya pun dia berani kerja di kayak jadi kurir atau apa gitu yang di lapangan. Dari bawah lah ya. Dari bawah, iya benar-benar dari bawah, dan dia terus cari channel-channel temannya yang lain, yang founder-founder penggede itu kan dia dari kayak gitu nongkrong gitu, ngobrol kayak gini Mas. Kan banyak masukan juga ngobrol kayak gini. Dan apa lagi ya? Kalau dia itu tipikal orang yang kalau desain gitu-gitu itu berani Mas. Berani? Iya. Berani gimana?
Maksudnya yang lain. beda, berani beda, berani beda dari yang lain ya. Oh. Yang misalnya sekarang nggak tren, tapi dia berani bikin itu dan malah jadi tren. Oke. Itu aja sih. Kita ganti ke Mas Nabil ya. Mas Nabil ini siapa tokoh yang menginspiratif untuk Mas Nabil ini Oke, siapa? kalau untuk Mas Febri tadi kan dalam rangka fashion ya. Fashion. Kalau saya sendiri karena emang background suka nongkrong, saya senang banget Mas kalau lihat acaranya Mas Teguh. Mas Teguh. Iya. Komedian ya, komedian. Senang banget aku lihatnya PWK. Podcastnya itu baru. Dia tuh gimana ya? Cara ngobrolnya enak ya, mungkin karena kayak kita gini suka nongkrong, jadi pembawaannya tuh nggak kayak podcast, semua kayak ngobrol biasa. Makanya kenapa PWK itu walaupun biasa aja, setupnya cuma biasa aja, baju-bajunya biasa aja, tapi bisa rame karena mungkin dalamnya isinya obrolan itu beda dari yang lain. Mas Nabil tadi Pras Teguh ya? Iya. Kira-kira benar. tuh apa sih dari kunci kesuksesan beliau nih? Kan selama ini podcastnya kan sukses nih. Iya. Mendapatkan viewer yang banyak kan. Kira-kira apa tuh kunci suksesnya menurut Mas Nabil? Oke, untuk kesuksesan sampai di titik sekarang itu kalau aku tahu ya, dari dulu dia emang suka podcast orangnya kan. Sekarang ada beberapa channel kan, bukan hanya PWK. Iya. Dan dia juga setiap dipasangin oleh host atau host lainnya, dia pasti Nyambung lah ya. masuk ya. Masuk ya. Mungkin itu Ya. kunci dia, walaupun dia sendiri kan, dia masih bisa terus mencari topik, riset juga dan lain-lain. Mungkin ya Ya humble lah gitu ya ya. ambil juga mungkin dari perjalanan podcast dia yang dari nol sampai sekarang, mungkin bisa membuat dia sampai se-enjoy itu pembawaannya. Oke. Dari kedua tokoh-tokoh inspiratif dari kalian-kalian nih, dalam meniti karir menuju kesuksesannya kan ada tuh rintangannya dalam Pasti, kehidupan. ya. Nah, kira-kira dari Mas Febri ini tadi mau aja. Tahu nggak sih rintangan yang terbesar dari Mas aja itu apa? Kira-kira. Kalau Mohan yang saya tahu tuh mungkin di awal ya Mas, dia tuh keterbatasan di dana, Dan oke. dana, tempat. Sama. Iya itu rata-rata sama ya, dana, tempat. Terus kayaknya tuh dia tuh ke Jakarta tuh model nekat. Jadi dia merantau ke Jakarta. Dia kan aslinya Pekanbaru atau mana ya? Kalau nggak salah tuh daerah luar Jawa lah. Dia ke Jakarta modal nekat menjadi tukang warnet kalau nggak salah. Bang Warnet. Pertama kali Iya, jaga warnet itu loh. Jaga warnet dan di tempat itu, kalau nggak di tempat warnetnya, di kosnya temennya, dia tuh memulai bisnisnya itu. kecil-kecilan dulu lah ya. Kecilan dari online. Dulu masih Facebook kalau nggak salah. Masih model Facebook, itu pun masih Facebook yang dulu Mas. Jadi kan apa-apa nggak dilarang. Kalau sekarang kan banyak pantangannya kan di Facebook. Jadi model Facebook, COD kayak gitu. Dan mungkin rintangan dia tuh di awal ya dia anak rantau dan berani membangun bisnis dari nol di sini. Oke. Itu. Turn back point-nya apa ini kira-kira? Di fase apa itu turn back point-nya dari Mas aja? Titik terendah. Titik terendahnya. Terus dia bisa langsung up gitu loh. Ya motivasi dia mungkin ya karena itu kan Mas, dia rantau di Jakarta, anak rantau. Dia nggak ada kenalan, mungkin cuma teman-teman, minta bantuan teman-teman. Dan kan kalau kayak gitu, kalau dia nggak berusaha lebih, dia nggak bakal hidup. Ya mungkin karena itu dia bisa bangkit lah. Maksudnya dari dia mulai kayaknya tuh kalau nggak salah di warnet itu juga dia mulai desainnya. Jadi operator warnet dulu, dia belajar Ya, desain dari situ betul. kan. Terus dia bisa ngembangin bisnisnya yang berupa pakaian. Ya. Oke. Kembali ke Mas Nabil nih, rintangan terbesar dari Mas Pras Teguh. Mas Pras Teguh ya, kalau kita ngomong Mas Pras Teguh kan juga sebenarnya dia dari rantauan kan, dari Padang. Rata-rata anak rantau semua ini ya. Dari Padang untuk yang membuat motivasi dia tuh, kalau apa ya, perjalanan karir mungkin aku nggak terlalu mengikuti ya Mas, tapi kalau kita udah masuk ke dunia entertainment kan dia berawal dari
stand up comedy kalau bahasanya, dari stand up comedy dia dapat juara berapa ya? Enggak juara satu lah ini. Enggak, Iya, dia nggak juara satu sih. Tapi malah dia habis itu laku karena dia bisa improve kan. Misal kayak berteman oleh Raditya Dika, Ernest Prakasa dan lain-lain. Sering ikut film juga ya. Ada ya film, makanya dia sebenarnya nggak hanya ini sih, nggak hanya apa ya, menelateni stand up komedinya doang, tapi dia juga ikut hal-hal yang lain, makanya bisa jadi seperti sekarang. Oke, turn bad point-nya berarti di ketika Kalau di bad point sendiri tuh sebenarnya dia tuh pas mau nikah atau masih merantauan, dia nikah di umur 23, kayaknya 23 cuma itu bener-bener belum ada pemasukan dari hasil stand up komedinya. Dan di situ kayaknya sempat ditinggal sama ibunda tercintanya Mas Pras, meninggal dunia. Nah, dari situ dia kok belum sempat membahagiakan sang ibunda, tapi udah dipanggil kan, jadi dia mungkin dapat panggilan hati gitu. Panggilan hati, dia nggak pengen nakal lagi, berhenti kayak misal minum-minuman keras dan lain sebagainya, sampai di titik dia bisa menjalankan umrah. Itu udah bagus banget Mas. Sampai umrah ini Yang terakhir umrah ya, sama Rebel ya. belum lama Januari kayaknya, kalau nggak salah. Ya sempat umrah karena emang udah sukses banget lah, bisa dibilang berbagai podcast. Kira-kira nih definisi kesuksesan menurut Mas Febri dulu nih. Kalau menurut saya sukses, kalau sukses menurut saya itu bukan kaya ya Mas ya. Apa Mas? Lebih ke bahagia Mas. Kaya nggak ada habisnya. Ya kalau kaya tuh kita ngejar kaya nggak ada habisnya Mas. Oke. Maksudnya kayak bisa umroh, yang penting kita bahagia lah. Kan bahagia orang kan lain-lain ya, beda-beda. Yang kita nongkrong gini aja udah bahagia gitu. Tapi kalau saya lebih ke yang penting kerjaan ada, tetap nggak harus usaha lah. Nggak harus usaha, kerjaan yang jelas. Tapi ada pemasukan. Terus untuk pengeluaran sama penghasilan the balance. Ya, Yang penting yang balance ya. Jangan bisa pengeluaran, nah itu loh, itu yang paling penting. Agak repot. Yang penting ya hidup gini-gini aja nggak apa-apa lah. Yang penting kita tuh bahagia aja. Kalau kaya banyak pikiran tuh sulit Mas. Ya cukup ya dari Mas Nabil nih. Apa definisi kesuksesan menurut Mas Nabil sendiri apa? Sebenarnya benar yang dibilang Mas Febri tadi, emang bahagia itu kunci utama kehidupan ya. Tapi gimana kita bisa mencapai kebahagiaan tersebut? Ya. Kalau untuk kesuksesan sendiri sebenarnya nggak ada takaran sih Mas. Nggak ada patokannya ya. Ya. Tapi ada sesuatu yang bisa bikin kita sukses itu adalah orang lain tuh sudah mengirikan kita. Misal, misal aku cuma sekolah di yang sekolah biasa. Oke. Kamu bisa ke sekolah favorit, kan aku saya iri kok dia bisa sekolah yang favorit ya itu bisa disebut sukses. Apalagi wah dia udah bisa beli mobil, beli rumah, kita masih kerja yang biasa-biasa aja. Mungkin dari orang berpendapat seperti itu kita sudah bisa dibilang sukses. Itu sih kalau dari Mas Febri nih, langkah-langkah Mas Febri menuju kesuksesan nih kira-kira apa Mas Febri? Langkah-langkah menuju kesuksesan ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya tuh pengennya bisnis sebenarnya Mas. Bisnis sendiri. Bikin apalah. Yang dari dulu pengen tuh ya bikin Yang paling kepingin ya, yang paling top tier gitu. bikin clothing brand Mas. Clothing brand kayak Mas ya, kayak Mas tadi ya gitulah saya nanti. Tapi menurut saya di zaman sekarang tuh kayak gitu sulit. banyak Banyak saingannya. saingan. Modelnya Iya, apalagi ada Erigo kayak gitu langsung modalnya besar banget. Modalnya murah banget. Hancur betul. Merusak market pasar itu ya. Kalau ya di sini kalau langkah-langkahnya yang pertama yang penting saya tuh percaya diri dulu lah. Percaya diri, terus lebih bisa kontrol diri sendiri untuk berhemat, menahan nafsunya itu. ya menahan nafsu, untuk menabung, Jangan konsumtif. ya menabung umroh Mas. Ya, Amin. kayaknya cuma kayak
gitu mas. menabung cari giveaway tiket umroh. Nah, Oke lanjut lah Mas. Untuk langkah-langkah menuju sukses yang pasti emang berusaha dan punya sedikit modal. Kan kalau emang dari nol banget kan nggak mungkin banyak mas, pasti ada harus yang dikeluarkan, harus dikorbankan kan. Kalau untuk suksesnya sendiri ya misal saya pengen usaha, ya kita harus masuk ke dunia usaha tersebut, tapi sebelum kita membuka usaha sendiri. Jadi kita harus matangkan nih di bagian bisnis atau bagian usaha, kita harus matang di bagian situ, baru kita bisa kayak misalnya buka franchise atau kita membangun brand sendiri. Itu jadi kematangan di bidang satu bidang lah. Betul. Itu mungkin untuk langkah yang pertama. Kalau langkah yang kedua ya kita misal ada di bisnis apa tadi clothingan ya, brand. Kita harus menjalin relasi kayak misal ke Itu penting apa ya, masukan dari baju, dari misal cari vendor-vendor. ya vendor-vendor atau alat-alat, mungkin dari situ sih mas. Kalau untuk langkah-langkahnya biar bisa. Kalau target terdekat yang akan Mas Nabil lakukan untuk menjadi sukses, apa target terdekatnya? Target untuk saat ini sih masih belajar ya. Belajar ya. masih. Kalau Masih kuliah mas. Oh masih kuliah ya? Kuliah masih kuliah ya, cuma belajar mas. Yang penting lulus tepat ya mas Abdul ya. Lulus tepat dulu itu target pertama. Lulus Target tepat. pertama emang lulus cepat, kalau bisa disambi sama sampingan itu. yo kerjain, tapi kan paling ngambil part time atau misal ada dimintain tolong ini aku project yang 1 hari 2 hari gitu aja. 2 hari seminggu. Kalau yang kerja jarak jangka panjang gitu tetap gitu Kayaknya belum belum ada. bisa sih. Apalagi buka usaha mas. Belum ada modal kita masih anak. Masa kayak gini orang Nggak enak. udah bayar kuliah masih suruh Kuliah UKT-nya mahal mas sekarang. ngeri ya, Pak. UKT-nya mahal. Kalau dilihat nih keduanya nih mau jadi monggo, Mas. Mas. Kalau dilihat nih mau jadi pengusaha semua ya. Iya. Kira-kira nih kesimpulannya, kira-kira apa nasihat terbaik yang diberikan dari tokoh-tokoh yang kamu sebutkan tadi untuk mengikuti jejaknya? Berarti nggak ya? Oke, mungkin aku ya. Nabi dulu ya, oke udah. Kalau aku kan Sorry nih. dari kelas dulu ya tadi. Terima kasih. Kalau yang aku sering dengar yang Mas Pras Teguh katakan tuh biasanya emang yang pertama tetap berusaha, yang kedua dia tuh apa ya, ingin selalu ada untuk orang lain nih mas, jalan kesuksesan. Jadi misal temennya butuh ini dia ikut, temennya minta apa ya, kalau bisa dibilang sih minta collab kan. Pras Teguh sendiri udah seperti bintang. Misal ada podcaster yang lain ingin mudah Pras Teguh biar viewersnya naik, dia selalu layanin, ladenin. Kayak itu berbagilah, walaupun kita belum sesukses itu kan, walaupun Mas Pras Teguh sudah sukses kan, dia masih punya pandangan ke depan kan, masih pengen ini, masih pengen ini. Tapi kalau untuk teman tuh pasti dia ngomong lah bahasa Jawa, selalu pengen membantu. Itu sih. Kalau dari saya mas, Mas Mohan tuh dia pernah bilang gini mas, jangan mudah puas ya dengan apa yang kita capai saat ini. Jadi kita harus bisa belajar terus. Maksudnya kita udah mencapai inilah. Kalau kita udah puas ya kita stuck di situ mas. Kita nggak bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Sebenarnya merasa kurang itu juga nggak baik, tapi kalau kita merasa udah yang paling sukses itu lebih nggak baik. Jadi jangan mudah merasa puas di titik yang udah kita capai. Itu aja sih mas. Oke. Terima kasih, ini saya cukupi untuk podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih untuk Dekor Coffee yang tertanya di seberang Pasar Keranggan Americano nih Barat Tugu Jogja. Tugu Jogja guys. Minumannya enak-enak, silahkan mampir Enak, guys. guys. Oke, kita tutup dengan salam ya bersama-sama. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.